Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan membuat video terkait dengan pencatatan transaksi dana kas kecil. Di mana pada kali ini kita akan membuat pencatatannya menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Berikut ini adalah contoh soalnya. Soal ini terjadi pada bulan Desember 2020 pada PD Bahagia, di mana tanggal 1 Desember terjadi penarikan cek untuk pembentukan dana kas kecil senilai 2.700.000. Lalu ada pembayaran beban-beban dan tanggal 14 Desember ada pengisian kembali dana kas kecil. Nah, sekarang dari transaksi ini kita akan membuat jurnal yang berkaitan dengan dana kas kecil. Kita mulai dari tanggal 1 Desember, yaitu penarikan untuk pembentukan dana kas kecil sebesar 2.700.000. Untuk transaksi 1 Desember ini akan kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas, ya. Oke, kita catat. Kita buat tanggalnya tanggal 1. Keterangannya pembentukan dana kas kecil senilai 2.700.000 ya. Kita masukin di kolom kas ya. Oke. Lalu angka yang bertambah, akun yang bertambah di sebelah debit itu adalah kas kecil. Karena kita membentuk dana kas kecil. Ya. Misalnya nomor akunnya adalah 112. Di sini angkanya sama 2.700.000. Jadi untuk transaksi tanggal 1 Desember ini, pembentukan dana kas kecil, jurnalnya adalah, debitnya adalah kas kecil, kreditnya adalah kas. Ya, ini menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Lalu kita lihat tanggal 5 Desember, pembayaran beban kebersihan. Nah, karena menggunakan metode dana tidak tetap, maka pencatatan ini kita catat di dalam jurnal kas kecil. Kita buat tanggalnya. Tanggalnya adalah tanggal 5, pembayaran beban kebersihan. Misalnya akun yang digunakan adalah beban lain-lain. Nomor akunnya 619. Jumlahnya 250.000. Untuk beban kebersihan itu biasanya akunnya menggunakan beban lain-lain. Biasanya di soalnya disebutkan. Ya. Oke, lalu kita lanjut tanggal 7. Pembayaran beban iklan. Nah, ini dia. Pembayaran beban iklan. Tapi kalau misal di daftar akunnya ada beban kebersihan, ya kita gunakan beban kebersihan gitu. Oke, kita lanjut ya. Beban iklan, berarti akunnya adalah beban iklan. Senilai 250.000. Oke, lanjut. Tanggal 9, pembelian perlengkapan kantor. Nah, kita juga catat di jurnal kas kecil. Pembelian perlengkapan kantor. Oke, ini akunnya adalah perlengkapan kantor. Karena kita menggunakan pendekatan harta. Boleh nggak kalau misalnya jurnalnya beban perlengkapan? Juga boleh. Itu tergantung kita menggunakan pendekatan harta atau beban. Nanti yang membedakan ada di saat penyesuaiannya. Oke. Angkanya adalah 400.000.
Oke, seperti ini ya. Lalu berikutnya adalah pembayaran beban listrik sebesar 300.000. Jadi semua dicatatnya di sini ya. Pembayaran beban listrik. Akunnya adalah beban listrik. Rp300.000. Oke. Misalnya keterangan ini, boleh nggak misalnya saya tidak menggunakan pembayaran? Ya nggak masalah, karena ini keterangan. Yang penting nama akunnya benar sesuai dengan daftar akun yang disediakan oleh perusahaan. Oke, kalau udah tanggal 14, pengisian kembali dana kas kecil sesuai dengan pengeluaran sebesar 1.200.000 nih, sesuai dengan pengeluaran ini. Total ini ya. Untuk pengisian kembali ini berarti kan kasnya berkurang, kasnya PD Bahagia ini. Maka dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, tanggal 14. Pengisian kembali dana kas kecil. Oke, pengisian kembali. Jurnalnya sama, debitnya kas kecil senilai seperti soal di sini 1.200.000. Ini dia. Jadi untuk penarikan cek untuk pembentukan dana kas kecil sama pengisian dana kas kecil itu dibuat di jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksinya ini dicatat di jurnal kas kecil. Demikian video kita kali ini untuk pencatatan yang berkaitan dengan dana kas kecil menggunakan metode dana tidak tetap atau fluktuasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.